Ini adalah lensa 50 mili f1,8. Ini adalah lensa 50 mili f1,8. Gak harus merek ini sih, tapi 50 mili f1,8 ini adalah salah satu lensa yang kamu harus punya, khususnya bagi kamu teman-teman yang sedang belajar fotografi dan memperdalam ilmu fotografi ataupun videografi. Inilah mengapa. Yang pertama, harganya relatif terjangkau. Canon 50 mili f1,8 itu harganya sekitar 1,8 juta. Untuk versi Nikon ada yang lebih murah lagi sekitar 1,7-1,6 juta. Sedangkan untuk third party seperti yang saya gunakan ini, menggunakan merek Yongnuo f1,8 50 mili, ini harganya untuk yang versi 1 seperti ini adalah 700.000. Sedangkan untuk yang versi 2 yang memiliki mounting besi dan bodi yang lebih besar serta jarak fokus yang lebih dekat itu harganya 1,2 juta. Terbilang sangat terjangkau bila dibandingkan dengan lensa-lensa lain, dan secara fungsi lensa ini sangat bermanfaat sekali. Yang kedua adalah bokeh. Bokeh itu secara sederhana adalah bagaimana kualitas blur dari latar belakang yang dihasilkan oleh suatu lensa. Seperti sekarang bisa kita lihat, kita sedang menggunakan lensa 50 mili f1,8 di 1,8 untuk menghasilkan latar belakang yang ngeblur. Hal ini tentu merupakan sebuah peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan lensa kit bawaan pada kamera yang biasanya start dari f3,5 dan ketika di zoom bukaannya semakin menyempit. Akan tetapi bukaan yang besar ini pula menyebabkan ruang tajam menjadi sempit atau depth of field-nya sempit, sehingga area yang berada dalam fokus itu terbatas. Misalnya ketika saya melangkah maju satu langkah, saya akan udah berada di luar area fokus. Yang ketiga, dengan bukaan f1,8, bukaan yang cukup besar, memungkinkan cahaya yang masuk ke dalam kamera menjadi lebih banyak, sehingga lensa 50 mili ini cocok digunakan dalam kondisi pemotretan indoor, di mana seringkali terdapat kondisi kurang cahaya atau low light condition. Yang keempat, field of view dari lensa ini tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, sehingga menghasilkan perspektif yang cukup natural atau normal. Lensa ini cocok digunakan dalam kondisi indoor ataupun outdoor. Didekatkan dengan objek foto seperti ini, lensa 50 mili mampu menghasilkan subjek yang tajam dengan background yang sangat halus. Bokehnya yang sangat bagus sekali. Dijauhkan dari objek foto, lensa 50 mili ini juga menghasilkan perspektif yang cukup baik dengan blur atau bokeh di belakang yang masih cukup bagus. Dan terakhir, lensa 50 mili ini dapat digunakan baik di DSLR ataupun di mirrorless. Walaupun untuk digunakan pada mirrorless dia membutuhkan konverter atau adapter tambahan untuk mengkonversi mounting dari EF atau EFS ini menjadi EFM untuk Canon atau mounting yang mengikuti merek pabrikan kamera lainnya. Tentu tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan lensa 50 mili ini. Seperti misalnya lensa 50 mili ini terkenal dengan bodinya yang terbuat dari plastik. Harganya yang relatif murah mungkin menyebabkan bodinya tidak bisa dibuat dari bahan yang lebih bagus ya. Lalu ada juga kelemahannya lain, yaitu fokusnya seringkali berisik dan kadang lambat. Kadang juga bisa aja tidak lock fokusnya. Tapi di luar segala macam kekurangannya itu, lensa 50 mili ini memberikan performa yang sangat bagus sekali, apalagi dengan harganya yang sangat terjangkau, sangat cocok bagi teman-teman yang ingin memasuki dunia fotografi untuk menggunakan lensa ini sebagai bahan belajar. Bahkan saya pribadi masih sangat sering menggunakan lensa 50 mili ini. Dengan menambahkan lensa 50 mili, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan. Jadi selain dari lensa kit dengan range yang sudah ada, kita tambahkan 50 mili ini sangat bermanfaat, khususnya dalam kondisi pemotretan di ruangan yang tidak terlalu terang atau teman-teman semua ingin mendapatkan hasil bokeh yang maksimal dengan biaya yang terjangkau.